Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya, Isani Devi Aryati, akan memaparkan tentang rancangan aktualisasi dan habituasi nilai-nilai dasar, kedudukan, dan peran PNS dalam NKRI dengan judul Optimalisasi Pembelajaran Daring dengan menggunakan media video mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 9 di SMP Negeri 1 Sukolilo, Kabupaten Pati. Biodata saya, nama Isani Devi Aryati, NIP 1990006302020120209, tempat tanggal lahir Grobogan 30 Juni 1990, jabatan ahli pertama guru bahasa Indonesia, tempat di SMP Negeri 1 Sukolilo, alamat Jalan DI Panjaitan nomor 37, Purwodadi, Grobogan. Yang pertama, pemaparan tentang tugas dan fungsi sebagai guru dan tugas fungsi organisasi. Sebagaimana tercantum dalam bab 11 pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pasal 20 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, serta pasal 52 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 yang memaparkan tentang tugas dan fungsi guru. Selanjutnya untuk tugas dan fungsi organisasi terdapat pada pasal 26 Peraturan Daerah Kabupaten Pati nomor 6 tahun 2018. Selanjutnya, kami melakukan identifikasi isu dan sumber masalah yang ada di tempat kerja masing-masing, yaitu untuk saya di SMP 1 Sukolilo, permasalahan yang muncul adalah yang pertama, kurang optimalnya guru dalam pemanfaatan teknologi saat pembelajaran daring di kelas, kurangnya komunikasi antara wali kelas dan orang tua murid, guru kurang proaktif dalam menanggapi keluhan belajar siswa, kurangnya disiplin waktu saat berangkat dan pulang bekerja, tersendatnya program abdi wiyata seperti taman depan kelas yang kurang terawat karena PJJ, yang biasanya dirawat oleh siswa di depan kelas tersebut, serta kurang memanfaatkan jam kerja dengan efektif dan efisien. Kemudian dari isu-isu tersebut dianalisis menggunakan APKL, kemudian dilanjutkan dengan USG. Dengan APKL, ternyata isu yang memenuhi syarat yaitu yang pertama, kurang optimalnya guru dalam pemanfaatan teknologi saat pembelajaran daring di kelas. Yang kedua, kurangnya memanfaatkan jam kerja dengan efektif dan efisien. Selanjutnya, kurangnya komunikasi antara wali kelas dan orang tua wali murid terkait perkembangan siswa di SMP Negeri 1 Sukolilo. Dan guru kurang proaktif dalam menanggapi keluhan belajar siswa. Dari keempat isu ini kemudian dianalisis kembali dengan USG sehingga menemukan core isu, yaitu kurang optimalnya guru dalam pemanfaatan teknologi saat pembelajaran daring di kelas. Dari core isu tersebut kemudian dicari sumber masalah dan akar masalahnya menggunakan analisa Fishbone, yaitu core isu kurang optimalnya guru dalam pemanfaatan teknologi saat pembelajaran daring di kelas. Akar isu ada manpower, yaitu guru yang masih terbiasa dengan mengajar konvensional, material jaringan internet yang terbatas, bahan ajar kurang, media pembelajaran bahasa Indonesia yang kurang, belum ada RPP daring yang sesuai. Kemudian metodenya, guru memberikan catatan yang banyak dan tanpa penjelasan yang rinci. Milieu atau lingkungan, yaitu orang tua atau wali murid yang tidak mendampingi siswa ketika BJJ. Lingkungan kami yang berada di perbukitan juga merupakan permasalahan dalam hal sinyal. Kemudian measurement, yaitu kurangnya evaluasi dan guru belum melakukan evaluasi diri untuk meningkatkan kompetensi. Setelah dicari akar masalahnya, kemudian menetapkan isu dan gagasan penyelesaiannya. Untuk akar masalah kurangnya pengetahuan guru terhadap aplikasi pembelajaran online, gagasan kreatif yang dimunculkan adalah optimalisasi penggunaan teknologi pembelajaran daring, mengembangkan proses KBM secara virtual seperti Zoom. Nah, untuk isu-isu ini kami analisis menggunakan SMART,
sehingga mendapatkan gagasan utama, yaitu optimalisasi penggunaan teknologi dalam pembelajaran daring. Karena hal ini dapat dilakukan dalam masa habituasi. Adapun kegiatan-kegiatan dalam pemecahan isunya, yaitu yang pertama meliputi perencanaan kegiatan. Perencanaan kegiatan, sub kegiatannya yaitu yang pertama kita mencari referensi, kemudian konsultasi dengan mentor. Setelah konsultasi menyusun jadwal kegiatan serta pemetaan stakeholder yang terlibat. Kemudian setelah perencanaan kegiatan, yang kedua adalah membuat angket kebutuhan pengajar. Angket ini disebar ke siswa untuk mengetahui kebutuhan belajar siswa menggunakan Google Form. Kemudian yang ketiga, pengisian angket siswa. Yang pertama, sub kegiatannya yaitu memberi informasi pada siswa terkait adanya angket, kemudian memberikan arahan tentang pengisian angket tersebut, dan distribusi melalui WA Group maupun Classroom. Setelah pengisian angket ini, kemudian angket yang sudah terisi oleh siswa dianalisis. Nah, analisis angket ini akan menunjukkan kebutuhan siswa di masa daring ini. Caranya yaitu dengan mengunduh hasil angket di Google Form, kemudian menganalisis dan menetapkan prioritas kebutuhan siswa. Langkah selanjutnya yaitu membuat RPP daring. Setelah mengetahui kebutuhan siswa, kita membuat RPP daring kelas 9, khususnya di materi teks cerpen, yaitu yang pertama sub kegiatannya menyusun RPP daring sesuai dengan kebutuhan siswa, kemudian mengonsultasikan RPP daring kepada mentor dan mencetak serta melegalisasi RPP. Nah, setelah mendapatkan RPP, setelah membuat RPP, kemudian dari RPP tersebut kita membuat video pembelajaran. Membuat video pembelajaran berisi materi pembelajaran bahasa Indonesia di kelas 9, yaitu teks cerpen. Yang pertama, sub kegiatannya kita mengumpulkan materi dulu, yaitu teks cerpen. Yang kedua, menyiapkan platform channel YouTube, yaitu channel YouTube sekolah SMP 1 Sukolilo. Kemudian yang ketiga, membuat storyline video tentang materi teks cerpen. Langkah selanjutnya yaitu melakukan rekaman pembuatan video pembelajaran di ruang kelas di SMP 1 Sukolilo. Kemudian melakukan editing video menggunakan aplikasi yang sederhana dan mengunggah video ke channel YouTube sekolah. Setelah video selesai dibuat, kemudian kegiatan selanjutnya adalah pelaksanaan pembelajaran. Melaksanakan kegiatan pendahuluan dalam WA Group untuk sub kegiatannya, yaitu dengan mengondisikan siswa. Kemudian langkah berikutnya yaitu melaksanakan kegiatan inti sesuai dengan RPP. Kemudian selanjutnya setelah melaksanakan kegiatan inti yaitu melakukan kegiatan akhir dengan memberikan tugas melalui Google Form. Nah, untuk kegiatan yang terakhir yaitu evaluasi kegiatan, yaitu menentukan ketercapaian perencanaan dengan pelaksanaan menggunakan checklist kegiatan. Apakah siswa sudah memahami materi dengan baik, apakah sudah mengikuti dengan baik, dan yang selanjutnya adalah mengonsultasikan laporan pelaksanaan aktualisasi pada mentor. Dalam kegiatan-kegiatan ini, dari perencanaan hingga evaluasi, harus mencerminkan nilai-nilai aneka. Aneka sendiri yaitu akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Dampak pemecahan isu. Apabila isu tersebut diselesaikan untuk jangka pendek masa habituasi, maka pembelajaran daring akan lebih optimal dan menarik karena menggunakan platform yang beragam. Untuk jangka menengah pasca habituasi, yaitu pelatihan pada guru kelas lain dengan materi yang sama untuk membuat media video. Dan untuk jangka panjangnya, semakin banyak guru yang melakukan pemanfaatan teknologi dalam PJJ kelas 7 dan 8. Untuk jadwal kegiatannya, perencanaan kegiatan dimulai dari tanggal 20 Agustus 2021
sampai dengan evaluasi kegiatan, yaitu berakhir pada 1 Oktober 2021. Untuk kendala dan rencana antisipasi, pada perencanaan kegiatan, kendala yang mungkin terjadi kesulitan dalam memperoleh isu, maka antisipasinya dengan studi literasi dan konsultasi baik pada mentor, coach maupun teman sejawat. Membuat angket kebutuhan belajar penggunaan Google Form, kendalanya yang mungkin terjadi kesulitan pertanyaan yang tepat untuk menggali kebutuhan siswa, antisipasinya dengan konsultasi pada mentor dan disesuaikan dengan kondisi PJJ. Kemudian yang ketiga, pengisian angket. Kendala yang mungkin terjadi, siswa kurang memahami proses pengisian angket. Untuk antisipasinya, memberikan langkah-langkah pengisian angket pada siswa. Kemudian yang keempat, analisis angket kebutuhan. Kendalanya kesulitan dalam menganalisis angket, antisipasinya meminta bantuan pada teman sejawat. Untuk menyusun RPP, kendalanya mungkin RPP belum bisa selesai tepat waktu, maka rencana antisipasinya segera meminta persetujuan apabila RPP tersebut sudah dibuat. Kemudian membuat video, mungkin kendalanya adalah kesulitan dalam editing video, maka antisipasinya bisa meminta bantuan teman sejawat untuk melakukan editing video. Dan pelaksanaan pembelajaran, kendala yang mungkin terjadi adalah kehadiran siswa yang sedikit dan telat masuk, maka rencana antisipasinya bisa memberikan pengingat di WA Group dan Classroom. Dan yang terakhir, evaluasi kegiatan. Kendala yang mungkin muncul ada sistematika kegiatan yang terlewat, dan antisipasinya bisa membuat checklist daftar kegiatan. Terima kasih.